Normal KB 22 kilo. Oke lah, nggak ada yang sampai turun 7 kilo gitu, nggak ada ya. Nggak ada yang langsung body goals tak gitu, nggak ada. Nggak ada kayak. Lucky, lucky, lucky me. Oh. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me. Oh. Lucky, lucky, lucky. I won't let the door hit when I leave. Hai, assalamualaikum, balik lagi di channel Miss Bella Husky yang kali ini nggak sendirian, ditemani sama Caput. Caput ya. Hari pertama bulan puasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kita punya ide gitu gimana kalau kita melakukan diet selama bulan puasa ya kan. Nah terus kita kemarin menemukan satu video di TikTok gitu yang memberi tips kira-kira selama bulan puasa ini ngapain aja. Betul. Ya. Nah salah satunya itu yang pertama adalah buka puasa pakai yang bernutrisi, makannya kecil tapi yang penting high nutrisinya tinggi. Yang kedua itu proteinnya terpenuhi, jadi proteinnya 1 gram dikali pound, berat badan poundnya gitu. Karena saya anggap aja 75 ya, jadi kayak 150 kilo, 150 pound berarti 150 gram. Cabut 67. 67. Genapin lah 60 ya. Iya boleh genapin 60. Ya genapin 60 gitu kan, berarti kan 120 gram gitu kan. Proteinnya banyak juga gitu. Nah yang ketiga itu adalah slight kalori defisit, jadi tetap walaupun bulan puasa kita kalori defisit. Yang keempat adalah tetap banyak minum, jadi kayak ya itu, jadi kita banyak minum supaya tetap ini ya, tetap terhidrasi gitu kan. Terus juga biar kerja ginjal tuh nggak begitu berat kan, namanya kita lagi puasa. Yang kelima itu adalah training, jadi kita tetap harus olahraga ya. Betul. Dan kalau dia sih menyarankan olahraganya itu pada saat setelah buka puasa. Iya betul, supaya ada kalorinya, ada gulanya. Yang kelima itu banyakin high intensity walk, jadi kayak misalnya tetap jalan, Power walk gitu. jadi tetap jalan, banyakin kayak 10.000 langkah gitu. Nah dia yang penting adalah kita mencoba, dan kita rencananya akan mencoba ini selama 2 minggu ya Put ya. Iya, 2 minggu. Nanti kita akan update gitu, nanti kita update lagi. Tadi sih udah kita udah mulai nimbang ya. Udah nimbang hari ini. Nimbang hari ini, nanti kita masukin di nanti ya. Kita lihat lagi pas hari ke 15 kita akan nimbang lagi, nanti kita update. Oke? Balik lagi nih setelah tadi kan rencananya 2 minggu ya, cuman kita jadinya tuh kelamaan, jadi bukan kelamaan, kayak kita tuh terlalu menjiwai banget semangat ini. Akhirnya kita meneruskan sampai akhirnya di minggu ketiga. Ini masuk minggu keempat atau minggu? Ini pas minggu ketiga deh kayaknya. Oh ya, habisnya. Pokoknya pas minggu ketiga gitu. Pertama, waktu pas puasa itu contekannya gitu ya. Nomor 1 itu adalah buka puasa dengan makanan bernutrisi dalam porsi kecil. Nah, kamu gimana selama puasa ini? Ada kalanya emang balance. Iya, ada kalanya makanan bernutrisi. makanannya bernutrisi. Jadi biasanya memang minum protein shake dulu, protein sebelum olahraga, atau Yakult plus protein, biasanya Yakult plus protein. Abis itu olahraga, abis itu kan gak usah makan kecil lagi kan? Udah langsung gede, udah tenang kamu. Oh berarti kamu tuh, iya memang bener ya. Soalnya saya juga kalau misalnya olahraganya habis buka puasa tuh, buka puasanya tuh harus cuman minum air putih atau aku air kelapa sih. Air kelapa pakai kunyit itu kayak ramuan gitu kan. Udah minum itu dulu biar gula darah naik, baru olahraga. Iya, betul. Karena kalau langsung makan pasti nggak bisa gerak sih habis itu ya kan. Yang ada naik gitu. Buka puasa kali ini menunya nasi kremes ayam suwir Bali. Ini nasi shirataki, ada sayurnya, telur dan ayam ya, jangan lupa. Buat berbuka puasa. Jadi buka puasa kita porsinya nggak kecil karena kita udah setelah itu ya, karena kita buka puasa dulu, betul, kan olahraga, nutrisi dulu. Iya bernutrisi, baru olahraga, terus makannya udah makan biasa gitu, ya kan. Betul. Terus yang kedua itu adalah cukup protein. Nah menurut kamu nih selama ini proteinnya gimana? Cukupi sih. Kalau ini alhamdulillah sih, karena setiap mau olahraga pasti minumnya kan protein shake ya. Iya jadi memang alhamdulillah kayak tercukupi banget sih ya. Karbo, protein tercukupi. Iya, itu cukup banget kalau gitu. Oke. Lalu yang nomor 3, di sini tuh disarankan untuk tetap kalori defisit. Terus kalau misalnya bisa turun berat badan tuh jangan terlalu banyak, gitu. Kalau dari hasil turun berat badan, kayaknya oke. Aku kebanyakan justru.
normal aku bilang 2 kilo. Oke lah. Jadi kita hubungan nggak ada yang sampai turun 7 kilo gitu, nggak ada ya. Nggak ada yang langsung body goals pak gitu, nggak ada. Nggak ada, kayak agak ngaco juga sih. Serem. Karena biasanya kalau turunnya banyak pas pas puasa, justru habis lebaran tuh naiknya juga banyak ya. Iya betul. Bounce back gitu. Alasan kita aja nggak sih? Jadi nggak bisa di maintain katanya. Gitu. Jadi makanya turunnya tuh dikit-dikit biar jangan kaget. Gitu. Iya betul. Terus yang berikutnya itu adalah banyak minum air putih. Itu makanya udah nggak usah dikasih tahu lagi Iya ya. sih. Pasti kita udah banyak minum sih. Kamu gimana? Kalau aku emang dari sebelum puasa emang minum air putih tuh selalu dikit. Oke. Jadi semenjak puasa ini paling 1,5 liter itu ya sisa segini lah. Lebih banyak dari biasa. Oke. Jadi maksudnya dari hari biasa justru lebih banyak. Oke, bagus. Lalu yang kelima ini olahraga setelah buka puasa, terus harus dipilih jenis olahraga yang dilakukan. Iya. Kalau bisa sih angkat beban ya, antara angkat beban sama ada kardionya juga. Kayaknya kita ada ya dua-duanya ya. Iya ada. Kardio dan ini boxing sama angkat beban. Iya betul. Nah, terus saya juga, maksudnya saya kardio juga, nggak boxing. Tenang, nggak boxing. Saya angkat beban juga. Cuman ya tipis-tipis lah nih, kayak 1 kilo ini ya kan. Boleh lah buat permulaannya. Dan aku galau. Enggak lah, enggak juga. Terus kardionya juga oke. Nah, sama yang terakhir ini dianjurkan sebenarnya olahraga HIIT ya. HIIT itu terus sama disarankan juga untuk jalan kaki. Katanya dia jalan kaki itu bagus untuk kesehatan jantung, buat nurunin berat badan juga, terus buat kesehatan apalagi gitu. Nah, terus kalau aku sih jalan kaki enggak ya. Aku nunggu jawabannya Kamila aja sebenarnya. Sampai Kamila bilang aku jalan. Enggak. Jadi paling kebiasaannya gini, kayak misalnya nih lagi nonton Korea gitu, lagi nonton Korea di depan TV, jadi jalan di tempat aja gitu. Tapi itu juga kayak agak capek karena kan gini ya, ini kan TV ya. Begini sambil lihat TV. Iya, gitu. Agak enggak, tapi enggak menyenangkan karena gini, ini kan Korea, ini kan TV-nya lebar gitu kan. Terus di bawah ada tulisan. Terus dengan jalan kita Iya, gini makanya tuh itu kan kayak kebaca. ini nggak kebaca, jadi kayak agak tidak baik untuk kesehatan mata gitu. Jadi kayaknya nggak usah lah. Tapi maksudnya gini, yang mau kita sampaikan adalah sebenarnya itu dari video ini kan adalah membuat diet selama bulan puasa gitu ya. Kalau menurut keseluruhan overall itu apakah berhasil gitu untuk menurunkan, kayak ini kan kita bikin catatannya, jadi kayak body fat terus segala macam, muscle-nya tuh udah di ini, jadi bukan dari berat badan aja, semuanya udah tercatat gitu. Kalau dari yang dilihat sih sebenarnya kayak muscle turun ya, mungkin karena bulan puasa ya. Iya, kayaknya banyak nutrisi yang kurang terpenuhi mungkin ya. Gitu. Jadi terus tapi dari sisi yang lain sih kayak BMI lumayan ya, turun juga kita BMI. Terus udah gitu berat badannya juga turun, terus visceral fatnya turun juga ya. Turun, body fatnya juga. Visceral fatnya turun, body fatnya juga turun. Jadi sebenarnya overall kalau emang menjaga makan, apalagi ditambahin sama puasa, kayaknya oke ya untuk ini. Cuman mungkin makanya orang-orang banyak yang milih intermittent fasting kali ya. Iya, nggak terlalu berat lah untuk jaga makannya mungkin. Masih bisa minum juga kan, gitu. Nah, terus kalau misalnya kamu ingin memberikan saran diet untuk saat puasa, apa nih? Kasih satu saran aja gitu kira-kira. Kalau misalnya kamu mau memberikan. Dua dong. Yang pertama, makannya jangan berlebihan. Yang kedua, tetap aktif bergerak. Iya, tetap aktif sama. Kalau saya lebih kepada, kan kita bulan puasa tuh cenderung gini, waktu lagi mau buka puasa tuh biasanya kan udah lapar banget ya. Jadi kayak lebih ngerasa nggak sih kalau misalnya lagi mau beli takjil tuh kayak yang dibeli tuh banyak, pasti yang dimakan tuh cuma sedikit gitu. Betul. Nah jadi kalau saya pribadi lebih baik daripada ngemil, mendingan langsung makan. Gitu. Betul. Karena kalau misalnya kayak kita makan bakwan nih, cuman 4 mah nggak cuma. Soalnya kita makan bakwan kayak 4, tapi kan kayak
ini juga ya apa namanya Habis sholat nanti mau nasi pasti. iya tetap mau nasi. Mm-mm. Jadi kayak mendingan kalau mau makan mendingan langsung makan nasi. Jadi jangan betul. ngemil mungkin cuman sedikit aja kali ya, jangan Ya korma aja 2 biji 3 biji juga udah. yang penting sih nasi gitu. Mm. Karena kalau udah dengan ada nasi itu jadi lebih kenyang, terus untuk ngeliat-lihat terus mau cemil-cemil itu jadi lebih berkurang. Kontrol gitu ya. Nah itu tadi makasih ya Caput atas eksperimen kita yang berfaedah ini selama 3 minggu terakhir kan. Iya. Mudah-mudahan kita bulan puasa tahun depan bisa come up dengan ide-ide yang lainnya yang lebih menantang. Tapi yang paling penting ini seminggu terakhir jangan dilupain. Oh iya tetap jangan sedih gitu. Kalau perlu pas lagi lebaran enggak sih. Enggak sih, kalau aku lebaran mohon maaf ya listnya. Ya kalau aku lebaran cukup protein. Jam 8 pagi aja udah lontong kayaknya. Bener. Ketupat sih. Iya, kan sebelum sholat Id kita pasti makan dulu kan? Iya sih. Jadi Biasanya cuma minum air putih aja. oh iya. Sorry, kalau aku anaknya langsung. sebelum sholat itu kayak kudu makan dulu, kalau enggak kerucuk-kerucuk nanti nggak fokus dengerin imam ceramah gitu. Jadi ya harus makan dulu biasanya gitu ya. Ya udah kalau gitu gimana menurut pendapat kamu? Kamu selama bulan puasa ini apakah kamu bisa mengurangi makan, menjaga pola makan, apakah aktif berolahraga juga, atau justru kamu selama bulan puasa ini justru menimbun lemak atau menimbun kalori gitu? Share dong ke kita gitu ya. Terus like video ini kalau menurut bermanfaat dan berguna. Subscribe channel ini, subscribe ke channel Caput juga yang Nggak aktif. Sampai jumpa dalam video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.